Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran Idul Fitri ya. Jadi saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Dan ini sekaligus ini merupakan video untuk gold adalah terakhir ya di Sabtu ini atau minggu depan, dan setelah itu kita akan libur bersama menyambut maupun merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri ya. Dan selamat menikmati suasana indah bersama keluarga dan selamat berlibur tentunya ya. Oke. Jadi teman-teman, kita akan membuat seperti biasa trading plan gold buat 1 minggu ke depan. Jadi buat sambil dinikmati sambil libur ya, kalau sempat-sempat, karena trading tetap market tetap open ya, bisa lihat-lihat. Kalau sempat mau trading silakan ya. Tapi sebetulnya jauh lebih indah kalau kita momen yang sangat baik ini liburan bisa berkumpul bersama keluarga tentunya. Oke. Baik, nah teman-teman, sebelum saya lanjutin, mari kita saksikan video berikut ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video tadi. Itu merupakan salah satu broker di Indonesia yang sudah beroperasi kurang lebih 23 tahun. Dan broker ini yang pertama kali mendapatkan izin dari Bapeti boleh menyelenggarakan akun microlot, yaitu akun 0,01 lot, yang seperti berulang kali saya sudah jelasin, selama ini kita hanya bisa membuka broker di luar negeri yang entah berantah kantornya di mana ya, dan itu yang menyebabkan banyak jadi korban ya kan. Kadang-kadang ternyata itu ngomongnya broker luar, ternyata itu yang buat orang Indonesia buat bodong-bodong gitu ya, seperti yang kita lihat ditangkap-tangkap oleh polisi itu ya. Nah, ternyata itu broker yang luar itu sebenarnya sudah tidak ada, sudah tutup, tapi dihidupin di Indonesia ya, sebenarnya dioperasikan, dibuat oleh orang Indonesia juga di Indonesia, tapi ngakunya luar negeri. Nah, ini yang sangat berbahaya. Oke. Jadi teman-teman, kabar baiknya adalah broker ini memiliki banyak fasilitas untuk membantu baik pemula maupun profesional di dalam melakukan trading. Informasi-informasi seperti signal trading, seperti analisa fundamental, analisa teknikal ya, dan juga Anda bisa melakukan termasuk transaksi, tarik dana, setor dana, semua tersedia di dalam mobile app seperti ini teman-teman ya. Nah, cara penggunaan mobile app ini seperti apa teman-teman, nanti di belakang saya juga ini ya selipkan video sangat pendek teman-teman, silakan ditonton ya supaya teman bisa pakai. Nah teman-teman, tadi saya katakan satu kabar baik lagi adalah broker inilah yang bekerja sama dengan saya, rencana mau menyelenggarakan kelas workshop secara Zoom online di tanggal 6 Mei dan tanggal 13 Mei selama 2 sesi ya online. Oke, jadi dimanapun Anda bisa
belajar. Tentu salah satu syarat utamanya menurut saya adalah paling penting Anda harus punya laptop ya. Nah, lalu syarat berikutnya bagaimana untuk daftar kelas ini? Gampang teman-teman, ini brosurnya ya. Nah, teman-teman pertama hanya membuka akun di dalam link yang saya kasih ini ya. Jadi di broker yang tadi ini di Monex atau MEFX ini harus dengan link yang disponsorin yang saya kasih ini. Teman-teman buka akun di situ dan minimal deposit $200 saja. $200 itu berapa rupiah sih? Nah, di sini dikasih fixed rate itu 14.000. Jadi tinggal dikalikan 200 kali 14.000. Oke. Nah, itu syarat pertama. Kalau mau lebih boleh. Ini karena uang ini untuk Anda trading ya, bukan untuk broker, bukan untuk orang lain. Nah, syarat kedua, Anda perlu memberi kontribusi fee sebanyak 500.000 saja ya. Jadi sangat murah ya. Nah, teman-teman akan dibimbing selama 2 sesi, jadi dari jam 9 pagi itu hari Sabtu jatuhnya sampai jam 12 siang selama 2 sesi. Nah, setelah itu teman-teman saya memberikan bimbingan atau konsultasi free selama 2 bulan ya. Oke. Nah, teman-teman, ilmunya seperti apa? Kita memakai price action, SNR dan SBR. Apa itu? Nah, teman-teman boleh lihat setelah video. Setelah ini juga saya selipkan ya ilmu-ilmu yang akan nanti saya ajarkan waktu di kelas. Teman-teman silakan ya, kalau cocok silakan ya. Oke, teman-teman, itu saja. Dan segera daftarkan diri Anda di link yang ada di bawah deskripsi video ini juga ada, dan WhatsApp juga ada. Nah, kalau ada kesulitan teman-teman bisa menghubungi saya di sana. Oke. Jadi itu saja teman-teman, mari kita lanjutkan. Oke ya. Nah, teman-teman, kita akan kembali melihat ya, emas gila ya, kemarin minggu lalu itu sudah tembus 2000 ya. Dan ini terjadi karena situasi geopolitik dan juga kemarin laporan keluar CPI, inflasi Amerika agak meredah, menurun sedikit, sehingga investor beranggapan bahwa The Fed mungkin tidak akan sekencang lagi untuk naikin suku bunga, oke? Dan kemudian kita lihat geopolitik, perang antara Ukraina Rusia belum mereda, terus masalah campur tangan kelihatan NATO, Amerika, dan sekarang juga masalah Taiwan ya, mulai memanas lagi. Itu menyebabkan safe haven salah satunya emas ini terus naik. Nah, cuman kemarin itu sangat fluktuatif ya, agak paginya, sorenya naik, malam dia terjun bebas ya. Oke, ini lihat, ini gila ya. Wow, itu luar biasa. Oke, kita nggak peduli dia mau naik mau turun ya, karena di sini kita tidak menjadi investor jangka panjang ya, karena memang kurang cocok. Kalau investor jangka panjang di gold, Anda sebaiknya beli fisik sajalah ya daripada di sini, karena menurut saya kurang efektif ya. Ini hanya buat trading saja ya, trading ya, paling lama Anda mungkin boleh taruh 1-2 bulan sih masih boleh lah ya. Kalau enggak, Anda akan kena shock, uang nginapnya sangat tinggi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi begini, kita lihat apa yang mesti kita lakukan ya. Kita lihat daily range-nya dulu. Oke. Lalu kita menuju ke 4 jam untuk melihat lebih jelas buat momentum entry. Oke. Nah, kita akan memulai dengan skenario buy ya, karena berdekat-dekatan di support ya teman-teman. Saya akan ubah warna ini.
Oke. Bagaimana selain kita melihat dia ada jatuh di support, kita juga lihat ada demand zone, ada drop base rally di sini ya. Kita akan melakukan buy di sini ya. Juga ada support become resistant ya. Oke. Baik, di angka 1990.170 boleh. Kemudian kita batasin resiko. Kita batasin resiko. Kita stop loss di sini di 19 berapa itu 81.400 boleh lah ya, boleh dibulatin. Kalau mau ikut ini tentu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian kita target pertamanya TP1-nya di sini. $2.800. Kemudian TP2 di 2011.880. Oke. Ini skenario pertama. Kita buy. Ya. Jikalau ternyata dia turun lagi minggu depan, dia bisa jebol kita punya TM, maka kita akan menjaga buy kembali di sini ya. Sini ada order block juga ya. Oke. Kita akan buy di 1962.790 boleh. Kemudian kita membuat stop lossnya di 1949.925. Kita membuat TP pertama. Ya, ini stop lossnya ya. Oke. TP pertama di 1976.166 170 boleh. Kemudian ini kita jadikan TP2 di 1990.170. Oke. Nah, kalau misalnya sangat ekstrim lagi ya, dia turun lagi, tembus kita punya stop loss lagi, nah maka kita menjaga buy terakhir ada di sini. Ini saya ubah ke warna biru. Kita akan melakukan di 1940.780. Kemudian kita akan membuat stop loss di 1929.600. Kita membuat TP1 di 1952.380 boleh. Kemudian kita membuat TP2 di 1968.530. Oke. Ini saja sementara untuk buy minggu depan. Kemudian kita akan lihat momentum sell ya. Nah,
Kalau dia misalnya ternyata nanti minggu depan ternyata dia misalnya terus naik ya, kita boleh ambil momentum pertama, kita akan sell pertama di sini ya. Di 2024.250 boleh. Kemudian pertama kita tetap batasi resiko. Di 2032.060. Kemudian TP pertama di 2012.520. Oke. TP 2-nya 1998.840. Oke. Tuh. Oke. Kalau dia misalnya ternyata dia bisa jebol, kita punya ini, kita masih boleh melakukan sell di atasnya lagi ya. Kita akan melakukan sell di sini. Setelah stop loss ya, kita boleh langsung sell di sini saja ya. Oke. Ini kita stop lossnya di sini. 2039 titik 100 boleh ya, kita buletin saja. Kemudian kita akan membuat XL-nya di sini, saya turunin, oke. Di 2051.600. Kemudian TP pertama kita di sini 2027.370. Kemudian ini TP keduanya di 2016.430. Oke. Kemudian ternyata dia nggak naik misalnya ya, minggu depan justru dia malah turun jebol, kita punya kan tadi kita ada buy ya, ternyata kalau ketika dia jebol kita punya ini tapi belum sampai di sini ya, belum sampai ke buy 2, dia jebol ini kita boleh balik kembali melakukan sell di sini ya. Di 1982.430. Kemudian kita akan XL di sini di 994.540. Kemudian kita akan membuat TP1 di 1968.750. TP2 1954.700. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Ternyata ini dia terus jebol sampai ke sini. Oke. Maka ini kita akan melakukan sell di sini.
di 090. Kemudian kita batasin XL-nya di sini di 1946.440 boleh. Kita membuat TP pertama di sini 19.7 389 atau 390. Kemudian kita akan membuat TP kedua di 1914.090 boleh. Oke teman-teman, jadi ini adalah trading plan untuk minggu depan, dan saksikan teman-teman ini materi workshop yang akan saya bawakan pada tanggal 6 dan 13 Mei. Segera daftarkan diri Anda. Oke. Sampai ketemu, dan sekali lagi saya ucapin mina aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sampai ketemu setelah Lebaran. Halo sahabat trader, ini adalah materi workshop yang akan saya ajarkan pada waktu di kelas. Ya, kurang lebih kita perlu waktu untuk 2 sesi ya. Dan apa yang saya ajarkan teman-teman, ini saya akan ajarkan namanya SNR atau orang sering sebut support resistance. Ini adalah merupakan sebuah konsep dalam trading yang sangat dasar. Nah, namanya dasar itu sangat penting untuk kita ketahui, ya kan? Nah, kalau Anda sudah mengerti ini, sebenarnya Anda sudah bisa menghasilkan uang. Nah, ini kita menggabungkan ilmu ini dengan antara SNR dan SBR ya, atau support become resistant, atau sebaliknya resistant become support. Nah, seperti apa teman-teman cara tradingnya? Ini saya akan membuat sesimpel mungkin ya untuk mengajarkan kepada Anda. Siapa yang cocok ya dengan workshop ini? Yang cocok adalah Anda yang pemula, ya kan? Nah, kemudian Anda yang selama ini sudah lama trading tapi bolak-balik ya, Anda merasa kok susah ya untuk mencari konsistensi. Nah, ini kelas ini cocok untuk Anda. Nah, tentu saya tidak mengatakan menjamin Anda ikut kelas ini Anda pasti jadi kaya ya, itu menghayal. Tetapi nanti akan saya ajarkan di sini bukan hanya semata-mata teknikal, tetapi juga saya akan mengajarkan Anda cara menghitung atau mengelola modal Anda. Jangan sampai call margin misalnya, ya kan? Nah, kita akan mengajari Anda cara mengatur lotnya. Oke? Jadi itu yang sangat penting teman-teman. Bagaimana kita mengatur risk ratio-nya ya dalam melakukan trading, sehingga itu melengkapi Anda untuk bisa masuk dalam dunia trading, dan Anda dengan cara seperti itu secara disiplin dan proses tentunya Anda diharapkan bisa menghasilkan uang tambahan di sini ya. Kita nggak usah cari kaya dulu, kita cari ilmunya dulu, kita memiliki dasar yang kuat ya, dan masalah income pelan-pelan profit itu nanti berdasarkan waktu proses Anda, itu saya yakin Anda akan meningkat ya di dalam profitable ya. Oke, jadi baik. Nah, contohnya seperti ini kelasnya teman-teman. Tentu nanti waktu di kelas kita akan lebih mendetail ya, tetapi gambarannya seperti ini teman-teman. Misalnya kita melihat harga Euro USD ya. Ini kan ada harga turun ya kan. Nah, kita kan nggak tahu kita mau sell di mana begitu. Nah, ini saya udah kasih contoh, kasih tanda. Misalnya harga seperti ini ya. Saya akan memulai sell di wilayah zona saya di sini. Ketika harga sampai di sini ya. Nah, saya bisa melangsung sell, atau saya sudah bisa pending order juga misalnya ya. Karena kesibukan saya pending order di sini saja. Kalau dia sampai di sini ya. Nah, harga akan saya berharap ya tidak ada kepastian, ingat itu ya. Tentu saya berharap dia ketemu zona ini, harga akan turun, jadi saya untung. Kita coba lihat ya. Nah, kena kan ya teman-teman ya. Ini hasil backtest. Ya, nah, ini turun. Nah, pertama, yang kedua pun dia turun ya. Jadi
Misalnya, nah ini ya artinya kalau begini kan kita untung ya, kita profit ya. Kemudian kita lihat lagi, misalnya ini XAU USD atau emas ya, atau gold. Nah, saya akan mengambil di sini ada sebuah support. Nah, jadi saya akan ketika harga di situ, saya boleh pending order atau saya langsung entry buy ya kan? Karena saya sudah punya rencana trading gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu sangat penting ya. Kita memiliki rencana trading, istilahnya plan your trade, trade your plan ya. Seperti ini kita lihat harga bergerak, dia turun. Nah, ambil kita punya zona, dia langsung naik. Ini profit ya, profit sekali teman-teman. Kalau resiko kita misalnya hanya segini, kita menghasilkan ini berapa kali lipat ya. Wah, ini 10 belasan kali lipat ada ya. Nah, itu adalah sebuah teknik trading yang menguntungkan seperti itu ya. Jangan sampai rugi lebih besar daripada untung, itu bukan pedagang yang baik tentunya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Misalnya ini tuh harga bergerak. Nah, ini kan ada resisten, saya udah tunggu di sana. Ini emas juga ya, kita lihat ya. Ini hasil trading kita seperti ini caranya ya. Itu sell area. Kalau dia sentuh kita sell di situ kan. Nah, jadi kita untung ya kalau dia turun kan, begitu kan ya. Oke. Nah, ya. Dari risikonya segitu tuh ya, risk rasionya panjang sekali ya. Nah, itu adalah trading yang menguntungkan, itu harusnya seperti itu. Apakah ini selalu pasti? Tidak. Makanya nanti di dalam kelas kita akan menjelaskan secara detail dan kita akan bermain di dalam probabilitas dan kita akan mengatur money management, risk ratio, itu yang sangat penting. Oke, teman-teman, sampai ketemu di workshop nanti. Oke, salam sukses, salam profit buat kita semua. Hai, aku mau share salah satu hasil trading aku di Trade Venture. Gimana cara aku melakukan analisa sebelum open posisi. Yang pertama, aku baca berita dulu di aplikasi MIFX. Ternyata aku menemukan berita pada tanggal 14 Maret kalau Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakan moneter mereka pada jam 18.45. Sehingga banyak pelaku pasar yang mengantisipasi hal tersebut. Lalu di siang hari aku menganalisa dan aku lihat ternyata mata uang euro mostly menguat dibanding mata uang negara lain. Langsung aja aku cek Vito Trading Signal MIFX, terus aku cek performance-nya 7 hari terakhir, ketemu ada Euro JPY 35 signal dan win rate-nya 60%. Pas banget nih ada notif trading signal dari MIFX untuk Euro JPY. Aku cek langsung entry level, area SL dan TP-nya dari trading signal ini dan ternyata nggak jauh beda sama planning aku. Jadi aku eksekusi aja. Ini hasilnya di tengah jalan aku taking profit $9 walaupun belum sampai